Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya dengan mendengarkan firman, iman kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah pegangan, landasan dalam kami menjalani hidup. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita sebagai umat, untuk kita menaruh harapan pada Tuhan. Sebagai orang percaya kita belajar dan terus berusaha, supaya kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada siapa-siapa, tidak kepada orang lain, tidak kepada orang pinter, tidak kepada para dukun-dukun, tetapi kita hanya menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Jelas sekali dalam ayat 7 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan sama dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja, supaya kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, Allah yang kita puji, kita sembah, yang kita andalkan, itu tidak salah. Bila kita menaruh harapan kepada Tuhan, bila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tidak salah. Karena memang hanya Dia yang bisa kita andalkan, hanya Dia kita menaruh harapan. Karena Dia Tuhan. Dia bisa buat apa saja, Dia bisa lakukan apa saja dalam hidup kita yang di luar jangkauan pikiran kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya kita menaruh harapan pada Tuhan? Apa gunanya kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama dalam ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi apa untungnya kita menaruh harapan pada Tuhan? Kita diberkati Tuhan. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan, hanya orang yang menaruh harapan pada Tuhan saja yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Persekutuan seperti apa yang diberkati Tuhan? Persekutuan yang menaruh harapan pada Tuhan. Orang yang model seperti apakah yang diberkati Tuhan? Yaitu orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Diberkatilah. Tapi sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harapan pada Tuhan, ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita tidak menaruh harapan kepada Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Itu berarti bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak boleh menaruh harapan kepada manusia, tidak boleh menaruh harapan pada kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, jabatan kita, tetapi biarlah kita hanya menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan saja, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya percaya hidup yang diberkati Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, usaha yang diberkati oleh Tuhan karena kita menaruh harapan kepada Tuhan. Yang kedua yang saya lihat dalam ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah suatu gambaran orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya percaya hidupnya tidak hanya diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dan kesibukannya, tetapi juga dalam ayat terakhir, kalimat terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena kita menaruh harapan kepada Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, maka manfaatnya yang kedua adalah kita tidak berhenti menghasilkan buah. Ibarat pabrik, ada hasil yang kita buat, yang kita nikmati. Ada buah-buah yang baik, ada buah-buah sebagai hasil karya yang saudara dan saya buat sebagai akibat kita menaruh harapan kepada Tuhan. Kita menghasilkan buah dalam hidup sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif karena kita menghasilkan buah. Kenapa kita bisa menghasilkan buah? Itu karena apa? Karena kita menaruh harapan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak menaruh harapan kepada Tuhan, maka ibarat pohon kita tidak akan menghasilkan buah. Dan kalau tidak menghasilkan buah, maka tidak ada guna dan tidak ada artinya kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, maka akibat yang kedua, manfaatnya yang kedua adalah kita tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu ada karya-karya yang baik yang kita buat. Selalu ada sesuatu yang kita hasilkan. Ada sesuatu yang kita buat, kita lakukan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Sebagai bukti bahwa kita menghasilkan buah. Bibir kita memuliakan Tuhan, itu bagian dari kita menghasilkan buah. Kita memberitakan Injil dan ada orang yang percaya meresponi Injil yang kita beritakan, kita memenangkan jiwanya, itu juga menghasilkan buah. Kehidupan kita yang memiliki buah roh yaitu kasih. Kasih sebagai karakter Kristen, ketika kita berkarakter hidup yang baik, maka kita menghasilkan buah. Dan itu terjadi karena apa? Kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Karena ketika kami menaruh harapan kepada Tuhan, maka kami diberkati oleh Tuhan, kami tidak berhenti menghasilkan buah. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami, supaya kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Juga umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.